kejebak apa terperangkap paranormal Ustaz. Iya. Kadang masa-masa sekarang ini kan ya dari dulu nggak cuma sekarang. Dari dulu itu orang itu maunya mengetahui kedepannya itu bagaimana kan kehidupan dia sendiri sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang maaf nih kita sendiri itu kurang yakin terhadap agama kita ya. Kenapa kurang yakin? Karena Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada dan jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mampu mengembalikan nikmat dan karunia Allah dalam bentuk ibadah yang sebaik-baiknya dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali di pagi ini kami dapat menyapa Anda kembali dalam acara Siraman Kolbu Bengkel Hati dan tema kita pagi ini yakni terperangkap paranormal. Nah, sebelum jauh nanti kita bicara tentang tema, terlebih dahulu kita sapa guru kita tercinta Kang Mas Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kejebak paranormal ya judulnya ya. Kejebak macet. Baik Ustadz, kita sapa dulu jamaah yang sudah ada di Masjid An-Nida MNC TV ini. Ada dari Majelis Ta'lim Al-Amin Kampung Sukatani Tangerang. Ini ngapa pada bengong? Emang biasa ngeliat orang ganteng begitu ya. Iya Ustadz Danu maksudnya. Ya, yang kedua ada dari Majelis Taklim Al-Munawwarah Ketapang Bekasi.
Waalaikumsalam. Nih yang depan sarapannya nambah kayaknya nih ya. Kenceng banget ya salamnya. Ada juga yang gigi pasurnya mau lepas tadi. Oh gitu ya. Ustadz ngeliatin aja dah, nyampe ke gigi-gigi ngeliatnya, subhanallah. Yang ketiga, ada dari Majelis Taklim Nur Jannah, Serang, Banten. Waalaikumsalam. Ini bini jawara semua nih ya. Lalu yang keempat, ada dari SMK Miftahul Huda, Kendal, Jawa Tengah. Waalaikumsalam. Ini anak muda Indonesia macam kayak begini, aman Indonesia, Ustaz. Aman. Pagi-pagi dia udah bangun, ya kan? Iya. Sebelum sholat subuh udah melek di masjid, masya Allah. Jangan-jangan pas di bengkel hati doang nih ya. Ya, ada satu lagi nggak kita sebut. Ini dari TK mana ini ya? Ya baik, kami ucapkan selamat datang dan semoga dengan duduknya kita di sini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita kembali ke tema. Kembali ke tema bicara tentang tema tadi. Terperangkap paranormal Ustadz. Iya. Kadang masa-masa sekarang ini kan ya dari dulu nggak cuma sekarang. Dari dulu itu orang itu maunya mengetahui kedepannya itu bagaimana, kan kehidupan dia sendiri sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang maaf nih, kita sendiri itu kurang yakin terhadap agama kita, ya. Kenapa kurang yakin? Karena Allah hanya memberikan petunjuk melalui kiasan-kiasan dalam Al-Quran. Dan kiasan ini kita kadang-kadang belum paham isinya apa. Padahal kalau umpamanya kita itu diminta oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya termasuk sholat di hadapan Allah itu kebaikan. Puasa, membaca Quran, berkata baik, berpikir yang baik, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan itu baik. Ini kebaikan. Insya Allah hasilnya itu adalah kebaikan juga. Kalau semua kebaikan ini didasarkan dengan lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, kebaikan ini akan menjadi amal soleh. Nah, inilah yang menjadikan kadang-kadang kita sendiri sebagai orang Islam itu kurang yakin bahwa perkataan Allah yang ada dalam Quran, janji-janji Allah dalam Quran ini benar. Nah, disinilah karena kita tidak mampu untuk berpikir sangat dalam sekali, akhirnya kita mencoba mau tahu ke peramal sana, mau tahu tahun ini tuh yang ada kecelakaannya apa loh, ada kecelakaan kok mau dibikin, kan susah ya. Mau tahu juga ini besok itu saya nikah itu umpamanya kejadiannya dengan dia itu gimana, nah, kan susah. Jadi kita sendiri nggak yakin dengan keadaan diri kita. Ya sudah, kalau memang kita itu seperti itu, mulailah kita terkena yang namanya kecanduan dengan ramalan, ya. Kecanduan dukun Ustaz. Kecanduan dukun. Apa emang itu bisa candu Ustaz? Jadi sesekali kita datang, kita buka usaha nggak afdol kayaknya kalau nggak lewat si dukun atau si paranormal ini. Apa itu menjadi kecanduan psikis Ustaz? Iya, itu sebenarnya kecanduan juga. Padahal kalau mamanya saya menerangkan nih, iya, bisa aja seorang ini ke dukun nih. Kemudian dia dikasih jambi-jambi, kemudian usahanya berhasil. Saya nggak yakin kok yang jadi berhasil itu dari dukunya. Bisa aja dia itu sebenarnya sudah capek, tapi sebenarnya perilakunya baik. Pada waktu dia titik mau berhasil, dia malah ke dukun. Nah, mau berhasil nih. Pada waktu ke dukun, dia sudah salah. Nah, tapi karena dia perilakunya dianggap baik oleh Allah, dikabulkanlah ikhtiarnya. Sebenarnya itu yang ngabulkan Allah, bukan karena dukunya. Cuma karena Allah itu tidak bilang pada seseorang tersebut, tuh udah tak kabulin keinginan kamu. Gak akan mungkin kita mampu. Karena apa? Karena Nabi Musa aja kejeblak, kan betul ya? Ya, baru gunung aja yang dimunculkan sinarnya Allah Ta'ala, Nabi Musa yang meminta aja kejeblak. Apalagi kita manusia, Nabi bukan, ya nakal iya. Iya kan? Kita itu manusia yang masih penuh nakal, ya. Masih, ya kalau pemaafi boleh, tapi pemaaf yang nakal-nakal normal. Ya kalau pemaaf ngerokok masih boleh, tapi kalau pemaaf kita itu mamanya antum narkoba, masa dimaafin ya?
Oh iya, Iya. Ya tapi kalau pemaaf boleh tapi ya jangan kebablasan. Nah disinilah kita harus memahami bahwasanya kalau kita mendatangi seorang paranormal, salah satu riwayat nih ya, mendatangi seorang paranormal, mendatangi seorang peramal, mendatangi dukun, ini namanya ibadah kita 40 hari itu tidak diterima oleh Allah. Nah kalau kita meyakini ini mulailah kita takut pada Allah.